Halo Pak Diansano, perkenalkan nama saya Aleo. Terus kelompok saya yang lainnya itu ada Altov dan juga Kalan. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek kami yaitu e-commerce customer behavior analysis using big data. Oke, langsung saya jelaskan aja ya Pak bagian problemnya. Oke, pertumbuhan pesat industri e-commerce membawa permasalahan baru bagi bisnis, yaitu peningkatan keuntungan seringkali berbanding lurus dengan peningkatan jejak karbon, seperti limbah kemasan yang berlebih dan emisi pengiriman logistik. Meskipun perusahaan memiliki akses ke data yang sangat besar, tantangan utamanya adalah ketidakmampuan untuk membedakan secara otomatis antara pelanggan yang bertanggung jawab atau efisien dalam pengiriman dan pelanggan yang boros atau sering membeli barang satuan yang dikembalikan. Akibatnya, bisnis kehilangan peluang untuk meningkatkan margin, keuntungan sekaligus gagal memenuhi tanggung jawab keberlanjutan karena strategi yang diterapkan dipukul rata tanpa melihat dampak lingkungan dari perilaku belanja individu. Oke, langsung lanjut oleh Kak Alan ya. Oke, silakan. Untuk solusi kami di sini kami menggunakan big data analysis dengan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh e-commerce. Jadi kami melakukan data cleaning, RFM, lalu melalui proses big data analysis kita bisa mendapat insight dan aksi nyata yang bisa diaplikasikan kepada e-commerce, aplikasi e-commerce tersebut. Untuk datasetnya itu seperti ini. Datasetnya itu terdiri dari 287 pelanggan aktif, ada sekitar 1000 transaksi. Sumbernya itu Kaggle. Berikut ada fitur dalam raw datanya, ada customer ID, gender, region, dan lain-lain. Untuk kegunaan data ini cukup untuk melihat pola perilaku yang berbeda untuk setiap pelanggannya. Lalu setiap pelanggan punya riwayat pembelian yang lengkap. Lalu bisa datasetnya juga bisa digunakan untuk mendeteksi siapa yang belanja teratur versus impulsif. Yang terakhir, data juga bisa data ini mencakup waktu, harga, dan kategori produk dan lokasi. Untuk tahap pertama dalam proyek kami ini, kami melakukan data preparation dan cleaning. Yang untuk data preparationnya, pertama kita melakukan outlier remove duplicates. Kami menghapus data duplikat untuk akurasi. Lalu melakukan outlier detection (IQR). Kami mengidentifikasi dan menghapus data ekstrim menggunakan interquartile range. Lalu kami juga melakukan normalization kepada data tersebut menggunakan min-max scaling untuk menstandarisasi fitur numerik. Lalu kita juga melakukan fitur engineering, yaitu menambah fitur baru dalam dataset. Yang pertama itu ada volatilitas belanja, yaitu standar deviasi bagi rata-rata. Lalu ada item per pesanan, yaitu rata-rata quantity item per transaksi. Lalu kita juga menambah RFM matrix, yaitu metrik yang sering digunakan untuk melakukan analisis data pembelian seperti ini, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Tahap 2 itu customer segmentation menggunakan means clustering. Tujuannya mengelompokkan 287 pelanggan menjadi segmen dengan karakteristik yang serupa. Algoritma yang digunakan itu K-means clustering atau unsupervised optimal key. Ada 5 clustering atau determinate via Ilbau method plus Shell-Voted score. Input fitur itu LFM plus volatilitas plus item dibagi item per order plus average order value. Hasilnya itu ada 5 segmen pelanggan. Yang pertama, irresponsible standards itu min 25%, kualitas tinggi dengan frequency impulsive buying, need intervention. Yang kedua, loyalty high value itu min 20%. 3, regular customers itu min 30%, itu dari
konsisten moderating spending ke maintenance relationship. Terus ada moderate spenders itu min 15%, ada occasional buyers tuh min 10%. Terus sama SDG 12 implementation itu ada di satu, calculate irresponsible score itu seperti itu 0,3 dikali volatility ditambah 0,2 dikali items per ordernya ditambah 0,2 kali frekuensi ditambah lagi 0,3 plus monetary. Terus ada classified high volatility itu lebih dari 75% percentile plus high frequency plus irresponsible. Terus ada provide personality guidance dan affordable diverse. Terus lanjut di slide 3 itu ada insight. Itu ada part yang pertama tuh peta segmentation pelanggan. Itu targetnya ada data tuh dari irresponsible 25% butuh intervensi, loyal 20%, fokus retensi regular 30% itu dijaga, moderate 15% tuh power upsell, dan 10%-nya perlu ke management. Terus ada strategi prioritaskan sumber daya pada 20% responsible untuk dampak lingkungan yang terbesar dan 20% loyal untuk probabilitasnya. Yang kedua, retensi responsible majority dengan data segmennya responsible loyal memiliki efisiensi pengiriman tertinggi dan menyumbang mayoritas pendapatan paling stabil. Yang ketiga, intervensi irresponsible spender. Data segmen irresponsible-nya 25% memiliki volatilitas tinggi dan sering belanja impulsif 1/1. Aksi aplikasinya tuh terapkan fitur mendorong tambah satu barang lagi untuk membuka diskon agar mendorong pelanggan penggabungan paket building. Terus ada nomor 4, optimasi ruang kemasan atau elektronik. Data elektronik menyumbang 78% revenue tapi sering dikirim sendirian atau banyak ruang kosong di kardus. Aksi di aplikasi itu rekomendasi cross sell agresif atau seperti laptop atau aksesoris untuk memaksimalkan utilitas kardus. Untuk implementasi di aplikasinya itu seperti ini versi demonya. Sekian, terima kasih.